Belum lama gue udah dikagetin sama comeback-nya Techwear kemarin. Mereka keluarin dua keyboard yang bener-bener value for money-nya tuh kenceng banget. Tapi tetap mempertahankan apa ya, bisa dibilang salah satu selling point-nya brand Techwear kali ya, yaitu soal build quality-nya yang tetap bagus. Dan yap, ternyata comeback-nya Techwear nggak sampai di situ. Kali ini mereka comeback bawa mouse yang, ini spoiler dikit, ini mouse bener-bener worth it banget, parah. So sebenarnya mouse ini nih udah ada dari bulan Desember kemarin kalau nggak salah. Cuma intinya Techwear Indo tuh bilang kalau ini mouse masuk ke Indonya tuh telat ya. Dan udah dijanjiin kalau bulan Januari itu bakalan dateng. Akhirnya kejadian cuy, beneran di bulan Januari gua kedatangan si mouse barunya Techwear ini. Kemarin juga sempat ada yang komen di video yang mana gue lupa ya, ada request buat gue bisa bahas mouse barunya Techwear ini. So ini dia mouse terbarunya Techwear, namanya Techwear EX1 atau EX1. Ini sama kayak keyboardnya kemarin, Techwear di sini main pricing yang gokil juga sih. X1 ini dijual di 490.000 aja, kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Harga segini dari brand Techwear kalau kita pakai gaya lama, expect apa sih? Ya di sini palingan dapat 3311, 3 mode koneksi, tapi build quality-nya bagus. Rumusnya kan gitu ya, fitur atau speknya tuh nggak yang dewa-dewa banget, harganya agak tinggi, tapi build quality-nya bagus. Tapi ternyata enggak cuy. Ini Techwear comeback-nya bener-bener ganas banget. Jadi si EX1 ini pakai sensor dari Pixar yaitu PAW3395. Sampai sini dulu, 3395 di bawah 500.000 itu udah cukup menarik banget. Soalnya masih banyak yang di atas 500.000. Dan masalahnya ini mas bukan cuma modal sensor doang, tapi dia juga punya layar atau lebih spesifik lagi OLED di bagian tengah sini. Dan dia dijual sepaket sama yang namanya charging dock. Gokil nggak tuh? Under GoPay dapat 3395 OLED plus charging dock pula. Ini mouse juga koneksinya udah lengkap, dia 3 mode koneksi kayak biasa, bisa wire, dongle, dan juga Bluetooth. Dongle-nya ini dia ada slot penyimpanan di bagian bawah yang nggak ada tutupnya. Tapi so far sih gue pakai-pakai, gue coba-coba ya dia nggak bisa jatuh atau nggak gampang jatuh. Nah, kalau fungsi dari OLED-nya sendiri, ini dia kepake buat nampilin beberapa informasi kayak baterai, koneksi yang dipakai, dan juga DPI. Ini menurut gue yang paling berguna itu info soal baterai sih. Soalnya kalau DPI itu kan sebenarnya kalau lu ngatur stepnya agak jauh ya, kayak misalkan 600, 800, 1000, 1200, itu digeser-geser aja udah ketahuan gitu ada di DPI berapa. Terus juga biasanya di kebanyakan mouse sekarang tuh ada indikator LED DPI-nya, kayak misalkan ada titik LED yang kalau warna apa itu berarti ada di DPI berapa. Terus kalau soal 3 mode koneksi misalkan ya, itu kan sesimpel kita bisa lihat switch di bagian bawahnya lagi ada di mode apaan. Tapi kalau soal baterai itu sebagian besar mouse yang ada di pasaran sekarang itu kita cuma bisa lihat info baterai lewat aplikasinya. Dan kadang-kadang di aplikasinya itu nggak spesifik pakai persentase, tapi cuma semacam bar doang gitu. Sedangkan ini di X1 dia indikator baterainya spesifik pakai persentase dan ini nempel di mouse-nya, jadi harusnya bakalan lebih akurat. Emang si info baterai di luar dari aplikasinya itu udah pernah ada, salah satu yang paling umum itu nempel di charging dock ya, si Daxa sama Ajas itu ada charging dock yang ada displaynya dan disitu bisa buat nampilin si baterai dari mouse-nya. Cuma itu mouse harganya udah 700.000 lebih dan tetap aja itu nempelnya di benda lain selain dari mouse-nya. Sedangkan si X1 ini bener-bener nempelnya itu ada di si mouse-nya. Mantapnya lagi di sini si X1 dia OLED-nya tuh bisa dipencet cuy. Dia ini defaultnya tuh kepake buat jadi DPI button. Ini menurut gue cakep banget sih. Posisi OLED-nya ini secara visual gampang dilihat dan tetap nggak menghilangkan fungsinya. Yang mana biasanya emang di belakang scroll wheel itu kepake buat jadi DPI button. Ditambah lagi karena basicnya layarnya ini dia OLED monokrom dengan frame yang black glossy. Jadi kalau pas posisi mati tuh bagus banget soalnya nggak kelihatan kalau di sini nih ada layarnya. Oke, sekarang kita pindah bahas si charging dock-nya dulu. Sebenarnya nggak banyak yang bisa gua bahas. Dia ya standar charging dock ya, bentukannya kayak gini, bagus, keren. Brandingannya juga simpel, ada di bagian samping sini doang. Terus di bawahnya dia ada RGB strip yang tombolnya itu disimpan di bagian bawah. Di bagian belakang dia ada USB Type-C sama USB Type-A. USB Type-C-nya ini kepake buat dicolokin ke PC kita. USB Type-A-nya kepake buat jadi USB pass-through. Yang biasanya kalau kasusnya di charging dock kayak gini ya dipakai buat jadi dongle extender. Udah ketebak ya karena dia dongle-nya masih pakai dongle yang kecil kayak gini. Jadi dia emang polling rate-nya itu cuma mentok di 1K doang.
Jangan salah tangkap ya, 1K rate ini udah cukup banget buat sebagian besar orang. Gue udah sering banget bilang kalau polling rate tinggi itu butuh PC yang speknya kencang dan monitor kencang juga. Ya paling nggak monitornya 240, kalau bisa di atas 360 Hz malahan. Supaya si polling rate tinggi itu bisa lebih berasa efeknya. Jadi ya nggak perlu pusing soal polling rate. Apalagi ini target pasarnya lebih banyak ke buat yang upgrade dari mouse-mouse under 3395. Dikasih 3395 dapat konsistensi bagus, akurasi bagus, adjustable LOD, itu aja udah bikin nyengir. Nah terus yang mau gue bahas lagi adalah pastinya soal shape. Ini Tecware pinter banget sih pilih komposisi dan positioning karena dia punya shape yang nggak neko-neko. Jadi harga murah dapet, fitur lengkap dapet, dan ke universalan shape-nya juga dapet. Maksudnya orang nggak akan sampai takut beli mouse ini gara-gara bentuknya terlalu aneh, takut nggak enak dipakai gitu. Enggak cuy, ini shape-nya termasuk bagus, malah ini termasuk cukup universal. Dia ini size-nya tergolong small to medium, hand size 17-19 cm, all-rounder banget. Lu mau pakai di palm grip, claw grip, relax claw, hybrid, aggressive claw, sampai ke fingertip juga bisa. Ini tuh shape-nya kayak M1 sama XD3V3 digabungin. Dia moncongnya tuh curvy buat wadahnya jari pas kita pakai palm grip, tapi dia hamnya tuh agak ke belakang kayak XD3V3. Sebenarnya ini tuh shape-nya lebih deketnya itu ke mouse-mouse yang shape-nya claw oriented kayak misalkan R1 SI atau R1 Polos, X3, X3 Pro yang kayak gitu-gitu. Cuma bedanya di sini dia di bagian tengahnya tuh dibikin agak sedikit lebih gemuk, nggak tepos-tepos amat, dan dia emang hamnya tuh agak panjang yang bikin turunannya jadi lebih landai. Ini kalau dijejerin sama X3 kelihatan banget sih bedanya. Jadi apakah ini shape terbaik? Ya jelas enggak ya. Maksudnya kalau emang kalian itu fokus ke palm only ya ini bukan shape yang terbaik in general. Gitupun dengan claw grip ataupun fingertip. Tapi di sini dia tuh lebih kayak ngegabungin semuanya supaya bisa dipakai macam-macam grip style dan gampang cocok buat banyak orang. Rumusnya gampang, rekomendasi dari gue nih ya, kalau hand size kalian 17-19 cm, ini udah bisa cukup universal di sini. Kalau di bawah 17 cm, fingertipnya coret, kalau di atas 19 cm, palm gripnya yang dicoret. Dan menurut gue yang hand size-nya 18x8 cm, best grip style yang bisa dipakai di X1 ini ada di claw grip. Nah, terus soal bobotnya, ini mouse enteng cuy. Dia bobotnya tuh cuma 54,4 gram aja, pastinya tanpa dongle yang nancep di bagian bawahnya ya. Weight distributionnya ini lebih beratnya tuh tengah ke depan, tapi nggak yang jomplang banget. Maksudnya backnya dia nggak yang kopong-kopong banget, jadi masih enak. Terus ini buat fitnya dia pakai PTFE, smooth, nggak ada masalah sama sekali. Ini tandem sama bobot 54 gram tuh enak banget. Dia bisa sat-set tapi nggak sampai yang liar banget. Buat button-button nggak ada masalah. Dia set buttonnya ini gampang dipencet karena lumayan nongol, feel-nya juga enak, nggak mushy. Main buttonnya juga enak, dia ini switchnya pakai Huano BSPD, switch yang mainstream banget dipakai sama mouse-mouse bagus. Scroll wheel-nya dia pakai TTC Silver dan ini nggak ada masalah juga, dia step feedback-nya enak, ini nggak terlalu kasar banget stepnya dan suaranya juga nggak terlalu berisik. Nah terus soal build quality, ini Tecware bisa dibilang masih bisa mempertahankan salah satu ciri khasnya Tecware ya dengan build quality yang bagus. Sebenarnya ada minus dikit sih. Di klik kiri unit yang ada di gua ini, dia ada rattle dikit banget. Nah itu kasusnya kayak Gozo E, cuman ini lebih minim. Dan sebenarnya pas dipakai tuh bener-bener nggak kerasa sama sekali, khususnya buat gua yang main FPS sama MOBA. Sisanya bagus, nggak ada rattle di button lainnya, nggak ada creaking, nggak ada flex, aman banget sih ini, udah termasuk bagus banget. Kalau buat coating standar aja sih, ini matte agak halus gitu, tapi yang gue suka ini buat yang warna hitam, dia tuh bener-bener selama gue amatin ya, dia kayak nggak kelihatan ada flow mark sama sekali sih, soalnya biasanya yang warna hitam kayak gini rawan adanya flow mark atau agak-agak belang dikit. Terakhir buat software pastinya udah ada, pengaturannya lengkap, emang sayangnya belum support QMK.top, walaupun gue tipikal yang emang jarang banget ngotak-ngatik settingan mouse sih, biasanya sekali setting doang udah bisa berlaku buat seumur hidup. Oh ya, buat si OLED-nya ini nggak bisa disetting apapun di software-nya ataupun di mouse-nya. Bener-bener layout default-nya kayak gitu ya udah bener-bener fix kayak gitu doang. So, sekalipun kemarin gue udah cukup dikagetin sama comeback-nya Tecware dengan bawa dua keyboard yang bagus-bagus, kali ini gue lebih kaget lagi pas udah cobain si EX1 ini. Maksudnya kalau di keyboardnya kemarin, si Spectre 75 dan juga 96 itu dari permukaan aja udah langsung kelihatan ada sesuatu yang kurang ya, yaitu soal keycapsnya yang cuma single tone doang. Soalnya banyak kan brand-brand sebelah yang keycapsnya tuh udah 2 tone, 3 tone yang colorway-nya refer ke GMK dan itu kelihatan lebih menarik buat
kebanyakan orang. Tapi kalau di sini di mouse-nya di X1 ini gue kayak nggak nemu kekurangan yang bisa mewajarkan kalau dia ini dijual di bawah 500.000. Semuanya udah cukup all out. Bahkan ya sampai ke boxnya aja bagus, tetap kerasa premium. Kelengkapannya juga bagus, nggak dihemat-hemat. Dia grip tape masih tetap dapat, spare fit juga masih tetap dapat. Yang nggak dapat tuh cuman buku sakti doang. Tapi gue sukanya Tagore malah simpen QR code di bagian belakang boxnya buat kita bisa scan dan langsung akses si buku sakti via digitalnya. Ya lumayan hemat kertas. Di luar dari soal shape, ini mouse bakalan bikin galau orang-orang yang berencana mau beli mouse 3311 di 300.000 gede. Soalnya nanggung ya, nambah cepean lagi itu lu bisa dapat sensor yang jauh lebih kenceng dan juga fitur yang tetap banyak. Lagi-lagi ya, 490.000 itu 3395 polosan aja udah menarik banget. Apalagi ini nggak polosan, udah dapat OLED, dapat charging dock juga. So kalau ngomongin soal worth it-worth-itan, ini mouse kayaknya lebih dari sekedar worth it sih. So, sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.